ayat 17 ini, surat Al-Muzammil, setelah kemarin diperingatkan bahwa mau taat dan mendustakan kebenaran Allah, mendustakan akan apa? Mendustakan kebenaran Allah, itu kemudian benar-benar mendustakan hanya karena persoalan-persoalan duniawi, persoalan kesombongan, persoalan cinta atau jabatan seperti kasusnya Fir'aun itu, mereka diancam dengan siksaan yang berat, wa akhadnahu akhdan wabila. Di ayat ke-17 ini disampaikan, fakaifa tattaquna, bagaimana mereka bisa menghindari siksa itu, in kafartum, jika kalian, bagaimana kalian bisa menghindari siksa itu jika kalian masih saja ingkar. Tentang apa? Yauma yaj'al wildana syiban. Tentang hari yang hari itu bisa menjadikan anak-anak itu beruban. Jadi pada saat kiamat datang itu ya dulu ya. Pada saat kiamat datang, saking dahsyatnya kiamat itu, sampai orang yang punya kandungan baru usia 3 sampai 4 bulan itu loh, brojol lahir. Saking dahsyatnya guncangan pada saat bencana hari kiamat itu. Tidak itu saja, tetapi bahkan anak-anak kecil itu ujuk-ujuk sampai beruban. Saking dahsyatnya kiamat. Sebuah hari yang digulungnya alam semesta ini, karena dianggap alam semesta ini sudah selesai masa pakainya, atau drama panggung sandiwara di kehidupan dunia ini sudah usai jam tayangnya, sudah selesai jam tayangnya. Sehingga ya kalau jam tayangnya sudah selesai ya sudah selesai semua, sudah digulung. Ya kayak Bapak Ibu kalau melihat wayang itu loh. Kalau melihat wayang itu, kalau coba lihat wayang ya, wayang. Wayang itu kalau baru awal gitu kan ya lakonnya itu santai-santai ya kan, landai biasa gitu. Tapi makin malam itu makin seru. Mulai dari intrik-intrik, munculnya penjahat, itu makin malam. Makin malam pertarungan antara baik dan buruk itu makin seru. Jadi wayang itu makin malam itu makin malam sampai menjelang pagi biasanya itu makin puncaknya itu biasanya ya hampir di pagi hari ketika terbitnya matahari. Nah, di puncak itulah setelah selesai, semua selesai, entah penjahat yang menang atau lakon yang menang, itu kemudian baru setelah selesai semua, maka wayang-wayang tadi sudah mulai masuk kotak semua, maka pergelaran itu diakhiri. Digulung tikarnya, ditutup tirainya, dibongkar panggungnya. Iya tak? Hidup kita juga gitu. Digelar mulai Nabi Adam dulu. Ya, makin dulu kan ya sepi-sepi aja. Nabi Adam baru cuma beberapa orang. Makin lama mulai makin rame. Mulai dari Habil Qabil yang membunuh saudaranya, mulai dah makin rame. Tambah rame ketika Nabi Nuh digulung dengan bencana, sampai Nabi Ibrahim, terus peperangan di mana-mana terjadi, makin rame
Sampai di masa Nabi Musa, sampai di masa Nabi Isa, berbagai macam peristiwa terjadi di panggung sandiwara ini. Sampai di masa Rasulullah Muhammad SAW sudah mulai memberi kode itu bahwa panggung sandiwara ini sudah mulai mendekati akhir babaknya. Dramanya ini, episodenya sudah mau berakhir. Dan diberitahu sama Rasulullah, kiamat dekat seperti ini, kata Nabi. Dekat seperti ini, 2 jari ini. Dekatnya kiamat dengan zaman Rasulullah. Dekatnya berakhirnya episode dunia ini. Sudah mau berakhir, kata Nabi. Tapi bahkan ketika sudah diberitahu akan berakhir pun, lakon-lakon para pemeran yang ada di panggung sandiwara itu ya tidak nyadar-nyadar juga itu, bahwa mereka juga pasti berakhir. Nah, lakon ini yang kemudian benar-benar akan diakhiri loh. Ketika sudah diakhiri ya sudah selesai masuk kota. Manusia itu juga gitu. Satu persatu masuk kota. Kota apa? Kota kuburan. Nah, iya kan? Satu persatu. Sekarang Mbah Sampian kemana? Dulu ya dang ding dong ding dong ding dong 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 tok 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 Janoko marhaban menek klopo tok tok tok. Bener akhirnya kan? Nuryadi. Dalangnya siapa? Ya Allah. Dalangnya Allah. Glory melaku teko Bali sampai Rantau Makmur. Tok 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 tok. Rantau Makmur sampai apa? Riau. Itu semua Allah yang menjalankan. Kita semua akan begitu. Rohim. Siapa yang manggil begitu? Allah. Kita ini hanya menjalankan peran yang diberikan oleh Allah. Kabeh dadi peserta, Glory sing dadi fasilitator. Semua itu dijalankan oleh Allah. Nah, kita ini minta kepada Allah diberi peran yang baik. Jangan sampai diberi peran apa? Jelek. Di dalam setiap film atau drama itu selalu ada peran yang namanya protagonis dan antagonis. Antagonis itu pemeran jahat, penjahate. Yang protagonis itu pemeran siapa? Lakon, sing dadi apik. Nah, yuk minta kepada Allah diberi peran apa? Lakon tadi. Jangan sampai diberi peran jahat. Ya. Nah, ketika kiamat datang sudah bencananya jauh lebih dahsyat daripada sekedar tsunami, gempa bumi, gunung meletus, angin lesus, gabungan dari semua itu loh. Sehingga yang tadi disebutkan, di sini disebutkan as-sama'u munfatirun bihi, ketika langit terbelah sampean, langit loh sampai terbelah. Gitu ya. Jangan sampai nemui kiamat. Karena itu saya dan sampean ini nggak usah lah minta umur panjang segala macam. Kenapa? Nah, sampean itu loh nggak masuk akal minta umur panjang. Pertama, kesehatan sampean tidak mungkin umurnya panjang. Sekarang sudah boyok, rambut uban, orang enak, harus nggak iso gitu kok. Makan daging sudah mulai kolesterol, minyak-minyak, kolesterol, terus apa lagi? Terus gak enak kabeh lho, kok nyeluk panjang, berarti sampean njaluk gak? Iya toh. Lek sampean njaluk umur panjang semua yang kedua. Bumi ini lo sudah sesek, nah sing tua-tua gak gelem mati berarti tambah sesek toh ya.
Ya tuh enggak. Yang ketiga, sejarah enggak ada orang sampai. Lah kalau sampean tua kan enggak ada sejarahnya yang enggak mati. Yang keempat, lah kalau sampean tua enggak mati-mati, ya toh. Ini jangan diartikan nyuruh mati loh ya. Atau ngajak mati, bukan. Kalau sampean makin tua, itu kan makin ngerepoti yang hidup toh. Loh lah iya toh. Makin tua nandi-nandi ya dituntun, ya nyuapi, ngerawat. Udah dikawini wong ya. Nah jadi enggak. Yang kelima, lo kalau sampean itu lo semakin lama hidup, berarti kan semakin dekat dengan bertemu kiamat. Padahal orang yang bertemu kiamat itu adalah orang yang jelek. Kenapa? Karena orang beriman itu akan dicabut nyawanya sebelum kiamat datang. Jadi yang ketemu sama kiamat itu hanya orang-orang apa? Yang jelek. Lah kalau sama minta umur panjang sampai ketemu kiamat gimana? Ya kan enggak masuk akal gitu. Yang keenam sama minta umur panjang enggak masuk akal itu apa? Loh, tubuh ini memang diciptakan Allah tidak untuk selamanya. Tubuh ini memang diciptakan Allah untuk sekali pakai, disposal. Begitu udah waktunya ini ya dibuang. Lah kok sama minta selamanya ya melawan takdir, melawan kehendak Allah. Ini memang dipakai untuk sebentar saja kok. Dipakai untuk alat sampean mencari sangu ke akhirat itu aja. Jadi fungsi mata, hidung, kaki, telinga, tangan, organ semua tubuh ini hanya diberi Allah sebentar untuk mencari apa? Bekal, ampunan dan ridho Allah. Yang ketujuh, kalau sampean minta umur panjang, berarti sampean tidak merindukan akhirat. Lah iya toh. Nah, kalau minta umur panjang berarti kan senang di sini katanya punya rumah di akhirat. Nah, punya rumah lebih baik, masa kok senang sama rumah bokrek di dunia? Katanya percaya bahwa nanti di akhirat jasad ini akan diganti yang wildanun mukhalladun. Ya. Lah kok kemudian hanya jasad ketean ini. Bangun belekan semua kadang belum mandi juga. Iya kan? Lah kok senang di sini? Nah, bukan sampean tak ajak pengen mati, bukan. Tapi sampean tak ajak realistis bahwa memang kiamat itu pasti akan datang. Baik kiamat sughra, yakni kematian sakaratul maut kita, maupun kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa ya? Kiamat hancurnya bumi ini. Terbelah dulu. Kalau sudah terbelah kayak gitu mau apa kita ya? Nih jadi karena wa'duhu maf'ula dan janji Allah pasti terlaksana. Orang sekarang ya mau pakai umbar-umbaran ngawur-ngawuran di Citayam Fashion Week, mau LGBT, mau apa aja, pokoknya nantang Tuhan lah umat sekarang itu. Iya gue mau apa? Gue memang pengen ke neraka katanya. Saya memang kepengen ke neraka. Nanti di neraka ketemu artis-artis mau bikin pesta saya di sana. Intinya ngenyek Allah, menghina Allah, menantang-nantang Allah. Orang sekarang itu makin berani. Yang perempuan mengumbar aurat, joget-joget di depan kamera. Kalau dulu yang joget di depan kamera itu hanya artis-artis biduan senuk. Iya kan? Sekarang aduh, ibu-ibu rumah tangga, bahkan ibu muslimah yang berjilbab bertutup aurat. Tapi lupa bahwa yang ditutup aurat itu bukan hanya tubuh, tapi harusnya marwah dengan apalagi berkata-kata yang jorok dan cenderung mesum agar viewernya banyak, agar di-like banyak orang hanya demi kayak gitu, kemudian joget-joget, ngomong jorok depan kamera. Ini semua tanda-tanda kiamat. Itu semua tanda-tanda kiamat. Ayo, dulur jamaah yang ada di kajian ini, menjaga diri sendiri.
Mending menjaga diri dari begituan supaya nanti bisa selamat dari siksa Allah. Daripada ngawur mengumbar nafsu begitu, nanti nggak akan bisa menjaga diri dari siksa Allah kalau sudah mati. Ya. Ini benar ini. Makanya ini disebut inna hadhihi tadhkiratun. Ini adalah peringatan sebelum itu terjadi. Sampean beruntung ikut ngaji karena lalu dapat peringatan dini. Saya ulangi, ini adalah peringatan sebelum itu terjadi. Sampean beruntung bisa ikut ngaji. Ngaji itu berupa peringatan dini sebelum terjadi, ya toh? Enak. Jadi manfaatnya sampean ikut ngaji ini, yo dapat pahala, yo dapat ilmu, yo dapat peringatan ini juga disayang Allah. Jadi ada silaturahmi juga. Ya, nah, silaturahmi ini kalau sekarang mungkin ya lewat, bagi yang jauh-jauh ini lewat HP. Ya, jadi yang jadi stressing atau penekanan kita pada ayat adalah inna hadihi ini adalah peringatan supaya tidak terlibat dalam sifat-sifat dunia sehingga durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita jaga supaya tidak. Apa yang dimaksud wildana syibana itu tadi anak-anak sampai berubah ya, saking dasarnya ya ibu-ibu yang ngandung bunda logo jatuh ibu coba melahirkan saking dasarnya ya. Nah, kita enaknya ya jadi orang-orang yang diambil lebih dulu sebelum kiamat. Saya itu kalau ada ditanyakan saya berada di rantau makmur. Rantau makmur ini kenapa dulu dikasih nama rantau makmur ini? Atau orang yang merantau itu semuanya makmur gitu. Gitu. Ini rantau itu gitu. Kalau Muaro Jambi itu Muaronya ya di tempatnya Pak Marhaban itu ya. Itu maksudnya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur ya Tanjung Jabung Timur ya dua kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Satu lawan apa lagi? Siapa yang nanti lawan? Oh ya Kalahan ya dari Tanjung Jabung Barat di 3 kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, sama Muaro Jambi untuk provinsi Jambi. Kemarin plus Merangin dan dari Sumatera Barat Dharmasraya. Nah ini jadi monggo kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ya silakan. Dimasukkan aja.
Jadi waktu ketika membaca kitab Iqya ya, di dalamnya ada ucapan Rasulullah begini, Robi Allah tu'jiza umati ay akhir yaumin nafsun. Ya Tuhanku, tambahkanlah umur dunia ini setelah aku tuh 5,5 hari. Artinya kan dalam bahasa Rasulullah itu kan di analisa tersebut berarti kan zaman itu kan sudah berputar. Berarti makanya ada hadis Rasulullah lah Nabi Ba'da itu kan berarti kan setelah Nabi Muhammad 500 tahun kan kiamat berarti. Nah, ternyata waktu zaman bubir sampai sekarang berarti umur dunia kitabnya ulama-ulama mengartikan katanya kiamat itu setelah ini nanti ya cuma 14 abad lebih atau 15 abad. Nah, terkait dengan umur sekarang kan pas ini kan. Berarti kan kalau dianalisa dari situ kiamat kan ketika Pak Guru seingat saya juga waktu dari Riau itu kan mari iki ku nek mari tak tinggal sarene aku Pak Guru itu kan tahu saya jauh seperti itu nek gak anak kiamat ini bagaimana? Jadi tidak ada satupun orang yang tahu kiamat kapan terjadi. Tidak ada. Bahkan Rasulullah Muhammad pun tidak ada. Rasulullah tidak pernah memprediksi kapan terjadinya. Filosofi kiamat dekat itu adalah kalau sampean punya hajatan misalnya akikoh, ya paling perencanaannya nggak sampai seminggu karena itu hajatan kecil, ya. Maka seminggu dianggap sudah cukup panjang. 2 hari pun. Tapi kalau pernikahan sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Maka 1 bulan aja udah dianggap dekat. Ya toh? Padahal masih lama kan 1 bulan, tapi sudah dianggap dekat karena apa? Karena pernikahan itu dianggap hajat yang lebih besar daripada sekedar pilkades mesti setahun 2 tahun sudah ya kan? Setahun itu sudah mulai perpekan. Nanti tinggal setengah bulan, 2-3 bulan sudah dianggap dekat itu, padahal masih 2-3 bulan. Karena dianggap lebih besar. Apalagi kalau pilpres. Pilpres itu 5 tahun itu sudah dianggap dekat, padahal masih lama. Karena dianggap lebih besar. Apalagi kalau Piala Dunia. Piala Dunia itu, bagi yang mau menyelenggarakan Piala Dunia itu, 10 tahun sebelumnya itu sudah dianggap dekat. Sudah dipilih itu penyelenggaranya di mana. Apalagi kalau hajatannya adalah kiamat. Maka 1.500 tahun pun sudah dianggap dekat. Kapan tidak ada satupun. Saya akan menganggap semua kitab yang menyatakan dan menghitung dengan angka-angka tentang kiamat itu bohong. Bohong. Ya, jadi kiamat pasti akan tetap terjadi.
pasti akan terjadi. Pak Guru tidak pernah mengatakan begitu ya. Jadi, tetap ada yang dinamakan dengan jika tidak terjadi maka itu berarti bohong. Itu adalah kejadian manusia sekarang ini, dan ternyata sekarang manusia seperti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kan, berarti ya nggak bohong gitu. Jadi itu menjadi trigger atau pemahaman kita bahwa kiamat itu pasti terjadi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tanda-tanda yang telah muncul saat ini. Sehingga tidak ada satupun kitab yang digunakan mereka memprediksi datangnya kiamat tahun ini, tahun itu, tahun lagi, dan sebagainya. Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh umat manusia saat itu, kapan terjadi kiamat? Kalimatnya jelas. Tentang ilmu itu ada di tangan Allah. Sejelas itu, Quran itu. Ya, jadi saya rasa kalau ada orang yang memprediksi dan lain sebagainya, tahu tepat kiamat, itu yang musyrik ya, itu yang tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Tanda kiamat yang bisa kita saksikan di akhir zaman ini memang sudah muncul semua ya, sudah muncul semua tanda kiamat ini. Tanda kiamat ini kalau hadis itu hanya memberikan tanda-tandanya aja. Kalau tanda-tanda ini muncul, maka kiamat berarti sudah dekat. Dekat itu berapa ya? Allah alam, bisa 100, bisa 200 dan seterusnya. Ya, jadi saya rasa perbincangan tentang kiamat itu harus merujuk kepada satu hadis Nabi begini. Ada seorang yang bertanya, ya Rasul, kapan kiamat datang? Nggak dijawab sama Rasulullah. Ya Rasul, kapan kiamat datang? Nggak dijawab sama Rasulullah. Terakhir sampai 3 kali, ya Rasul, kapan kiamat datang? Terus ditanya sama Rasulullah, kamu kok ngotot tanya tentang kiamat? Apa persiapanmu untuk kiamat? Lalu dia jawab, saya tidak punya andalan apa-apa ya Rasul, saya tidak berani mengandalkan sholat saya, puasa saya, atau apa saya. Lalu apa bekalmu untuk kiamat? Ya dia mungkin sudah puasa, sholat, tapi tidak berani mengandalkan itu. Apa? Saya mencintaimu ya Rasul. Inni uhibbuk, saya mencintaimu. Maka Rasulullah bersabda, yujma'ul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Itu. Jadi kalau sampean satu di antara bekal kiamat yang ditanya tanda kapan kiamat, tapi Rasulullah jawabnya bukan waktu kapan kiamat, tapi justru persiapanmu untuk kiamat. Maka sampean saya minta untuk menghindari perdebatan tentang kapan kiamat. Buat apa? Buat apa kita ikut terlibat dalam kapan kiamat? Yang penting ya. Yang paling penting adalah persiapan untuk kiamat apa. Itu. Nah, manusia ini diajak jin untuk berdebat tentang kapan kiamat, sesuatu yang jelas-jelas tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Nah, dia akhirnya dibahas dalam kitab ini. Akhirnya sampai Hollywood pun ikut perdebatan dengan membuat film 2002 itu. Ya karena itu dibikin jin biar sampean itu ibut tentang kapan kiamat. Untuk apa? Makanya Rasulullah ketika ditanya kapan kiamat, tidak jawab tentang kapannya, tetapi justru apa persiapanmu untuk kiamat. Kan gitu. Berarti Rasulullah sudah jelas memberi sinyal kepada kita bahwa perdebatan tentang kiamat tidak penting kapannya, tapi yang terpenting apa persiapanmu jika kiamat. Ya, itu. Jadi saya kalau baca artikel, baca apa, lihat video, lihat ini, bla bla bla, tidak penting itu. Kapan kiamat datang itu, karena jelas tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sendiri ditanya itu, yas'alunaka 'anis sa'ah. Itu jelas Quran itu. Yas'alunaka 'anis sa'ah.
Kulis sa'ah, katakan. Dan mereka akan bertanya Muhammad kepadamu dalam Al-Quran itu. Mereka akan bertanya kepadamu tentang kapan kiamat. Maka katakan bahwa kulis sa'ah, bahwa kiamat itu indallah, itu hanya ada di sisi Allah. Ilmu tentang kiamat, kapan kiamat, bagaimana kiamat, itu hanya ada di sisi Allah. Tidak ada satupun. Malaikat tidak tahu kapan kiamat datang. Kalau itu sebenarnya itu menyudahi perdebatan. Orang yang kemudian bicara tentang kapan kiamat datang, dihitung setelah Nabi Muhammad sekian ratus tahun, bla 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 bla, semua itu dari jin. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan kapan pastinya kiamat. Dan itu hanya untuk mengacaukan pikiran manusia dari persiapan hari kiamat justru. Ya, jadi semuanya saya ajak untuk menghindari perdebatan tentang kapan kiamat, tetapi fokus pada persiapan untuk datangnya kiamat. Dan itu persiapan adalah kita masing-masing. Jadi kalau ada broadcast, ada tulisan, ada apa tentang menghitung kiamat, itu penting. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diluruskan oleh Allah terhadap pikiran-pikiran, terhadap tafsir-tafsir yang benar-benar bermanfaat dan berfaedah untuk kita. Sama dengan perdebatan tentang lebih dahulu mana Adam dan dinosaurus, yang pentingnya apa coba bicara itu ya kan. Kalau dinosaurus duluan mau ngapain? Kalau Nabi Adam duluan terus ngapain? Ya pengaruhnya terhadap perilaku kita apa itu kan? Ya itu jadi. Atau Ka'bah itu dibangun tahun berapa? So what? Kan gitu. Ka'bah itu dibangun tahun ini itu. Lah, pengetahuan tentang itu loh untuk apa? Yang penting kan Pak Ka'bah sekarang sudah ada. Beres tuh. Lah, ya, jadi kadang perdebatan itu sampai macam-macam itu. Apakah perempuan itu dari tulang rusuk atau tulang punggung? Nah, itu diperdebatkan. Jadi ayo fokus kepada apa? Kepada akhlak kita, kepada persiapan kita untuk kematian dan akhirat kita. Oke, saya rasa itu. Ayo selalu mendekat kepada Allah yang Allah, mendekat kepada Allah agar kita ini dibimbing baik dalam pikiran, ucapan, bahkan dalam hati. Ya Allah itu dibimbing oleh Allah. Ya, kalau nanti dibimbing Allah enak, karena kemudian cara berpikir kita, cara berpikir kita itu dibimbing oleh Allah. آتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا نفعنا فوائد وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنك لا تقضي استغفرك وأتوب إليك والسلام على سيدنا اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقد حسنا من الجن والشر ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من أفقت بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا نفعنا من الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأنت مسلم علينا اللهم افتح لنا أبواب السماء وأبواب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمتك ربي اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأصحابنا وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.